Perkenalkan, nama saya Teti Martini Telambanua dengan nomor induk mahasiswa 877524177. Saya dari UPBJJ UT Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada hari ini saya akan melakukan tugas mata kuliah SPGK 4107 Praktikum IPA di SD pada modul 6 tentang gelombang KP1, jenis dan bentuk gelombang. Dengan judul praktikum yaitu 1. Percobaan jenis-jenis gelombang, 2. Percobaan sifat pemantulan gelombang, 3. Percobaan gelombang stasioner. Apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat sambil membawa energi dari satu tempat ke tempat lain, tetapi medium perambatannya tidak ikut berpindah. Percobaan jenis-jenis gelombang. Tujuan percobaan yaitu mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada slinky, ada kabel, gelang karet, benang kasur, ada pulpen, dan lembar pengamatan. Prosedur percobaan. Percobaan pertama saya menggunakan slinky dan saya taruh unjungnya pada paku. Kemudian unjung satunya saya tarik dan saya gerakkan ke kanan dan ke kiri dengan cepat. Setelah itu saya amati gelombang yang terbentuk. Adanya gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus pada arah rambatannya. Gerakannya naik turun membentuk bukit dan lembah. Percobaan kedua, saya mengikat gelang karet ke tengah slinky dan mengamati gelang karet tersebut. Seperti sebelumnya, unjung saya taruh pada paku, kemudian unjung satunya saya tarik dan gerakkan ke kanan dan ke kiri. Setelah saya amati, gelang karet tidak ikut berpindah bersama gelombang. Gelang karet hanya bergerak naik turun atau bolak-balik ke tempat sesuai arah getaran saat gelombang melewatinya. Selanjutnya, melakukan percobaan dengan menggunakan kabel. Ketika slinky diganti dengan kabel, hasilnya mirip saat menggunakan slinky. Namun ada beberapa perbedaan. Kabel memiliki massa jenis dan elastis yang berbeda dari slinky, sehingga kecepatan rambat gelombang pada kabel bisa lebih cepat ataupun lebih lambat. Selanjutnya, kembali melakukan percobaan dengan menggunakan slinky. Namun pada arah usikannya adalah ke depan dan ke belakang, sehingga terbentuk rapatan dan regangan yang disebut dengan gelombang longitudinal. Kesimpulannya yaitu, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatannya. Gelombang transversal bentuknya bukit dan lembah. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya searah dengan arah rambatannya. Gelombang longitudinal berbentuk rapatan dan renggangan. Perbedaan antara gelombang transversal dengan gelombang longitudinal terletak pada arah rambatannya, yaitu bila transversal tegak lurus, sedangkan longitudinal searah dengan rambatannya. 2. Percobaan sifat pemantulan gelombang. Dengan tujuan yaitu mengamati sifat pemantulan gelombang. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada slinky, benang kasur, kerikil, ember, dan air. Percobaan pertama, kerikil dengan ember yang berisi air. Jatuhkan kerikil ke atas permukaan air, kemudian amati gelombang yang terjadi di atas permukaan air. Dapat kita lihat di permukaan air gelombang berbentuk lingkaran melebar, lalu memantul kembali dari dinding ember. Kemudian percobaan pada slinky. Ikat unjung slinky pada tempat yang tidak bergeser, kemudian getarkan slinky berbentuk setengah gelombang, dan amati perambatan setengah gelombang sampai gelombang tersebut hilang. Di sini dapat kita lihat
Saat ujung selingki diikat, gelombang yang merambat akan mengenai ujung tersebut dan memantul kembali ke arah asal. Percobaan selanjutnya, ikat ujung selingki pada tempat yang tidak bergeser dengan menggunakan benang kasur. Dapat kita lihat ujung selingki dapat bergerak bebas. Kemudian kita gerakkan selingki tersebut seperti pada percobaan sebelumnya. Pada ujung bebas, gelombang juga dapat dipantulkan. Dari percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan saat mengenai penghalang. Pada permukaan air, gelombang memantul dengan bentuk tetap, namun arah berlawanan. Pada ujung terikat, gelombang pantul mengalami pembalikan fase. Sedangkan pada ujung bebas, fase gelombang pantul tetap sama seperti asalnya. 3. Percobaan gelombang stasioner. Tujuan percobaan yaitu mengamati gelombang stasioner, menjelaskan pengertian gelombang stasioner, menjelaskan hal-hal yang menimbulkan gelombang stasioner, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap panjang gelombang. Alat dan bahan yang saya gunakan, HP dan simulasi PET. Di sini saya sudah membuka aplikasi simulasi PET. Saya memilih materinya yaitu simulasi fisika. Kemudian saya pilih gelombang pada tali. Baik, sebelum saya melakukan percobaan ini, di sebelah kiri ada 3 pilihan, manual, osilasi, dan pulsa. Di sini saya pilih osilasi karena gelombang stasioner terbentuk dari gelombang yang dipantulkan terus-menerus. Di sebelah kanan saya pilih ujung terikat karena gelombang pantul lebih jelas membentuk simpul dan perut. Kemudian, amplitudo saya buat 1, frekuensi 1,5, redaman 0, dan tegangan saya buat 30%. Percobaan pertama saya gunakan massa beban 75 gram. Beban 75 gram saya ganti dengan tegangan 30%. Berikut adalah gelombang pada tegangan 30%. Cara mengukur panjang gelombang, kita pilih gerakan lambat, lalu kita stop, dan panjang gelombangnya kita ukur dengan menggunakan penggaris. Panjang gelombang pada percobaan pertama 1,5 cm dengan tegangan 30%. Selanjutnya percobaan kedua dengan beban 100 gram. Beban 100 gram saya ganti dengan tegangan 50%. Selanjutnya klik play. Untuk mengukur panjang gelombang saya stop saja, kemudian saya ukur lagi dengan menggunakan penggaris. Panjang gelombang pada percobaan kedua 2,6 cm dengan tegangan 50%. Selanjutnya, percobaan ketiga dengan beban 125 gram. Beban 125 gram saya ganti dengan tegangan 75%. Kemudian klik play untuk melihat gelombang, lalu kita stopkan kembali untuk mengukur panjang gelombang. Panjang gelombang pada percobaan ketiga 3,6 cm dengan tegangan 75%. Berdasarkan percobaan gelombang stasioner, menggunakan simulasi PET, dapat disimpulkan bahwa semakin besar tegangan pada tali atau 30%, 50%, dan 75%, maka gelombang merambat semakin cepat dan pola gelombang stasioner yang terbentuk semakin rapat serta teratur. Terima kasih sudah menonton video praktikum saya.